Ketemu lagi di Bincang UMKM. Nah, di Bincang UMKM sore ini saya sudah bersama dengan owner Selfie Decoration, The Selfie Collection, sorry, Mbak Selfie Agustina. Betul. Halo Mbak. Halo Mbak Dini, selamat sore. Sore Mbak, sorry tadi agak salah dikit ya penyebutan. Nggak apa-apa. Selfie Collection ya Mbak ya. Ratu Selfie Collection. Owner Ratu Selfie Collection. Iya. Iya. Ini Mbak dari mana nih? Dari Desa Mandah Natar. Wow, jadi dari Natar ke sini. Iya, ujungnya Natar. Lumayan ya jauh ya Mbak ya. Sudah biasa. Sudah biasa ya Mbak ya. Iya. Nah Mbak, hari ini saya mau minta waktu Mbak sebentar ya, bentar Boleh, aja gitu. Kita mau ngobrol soal bisnis Mbak ini yang namanya Ratu Selfie Collection. Nah, boleh tahu nggak Mbak, ini bisnis yang bergerak di bidang apa gitu Mbak? Kalau aku sekarang fokusnya di kerajinan, lebih ke pengolahan limbah kain perca, limbah ban, dan limbah karung beras. Limbah kain perca, limbah ban, dan limbah Karung beras. Iya. Jadi apapun yang berbentuk limbah, kalau bisa kita ubah jadi kerajinan dan jadi uang gitu. Iya, wah bagus banget ya berarti bisnisnya Mbak ini ya, mengurangi limbah sekaligus hemat juga Mbak ya sebenarnya ya. Jadi nggak butuh modal banyak ya Mbak ya. Iya. Kebanyakan gratis malah. Iya. Ini udah dari tahun berapa nih Mbak bisnisnya? Dari November 2020. November 2020. Iya. Nah, boleh diceritain nggak Mbak ini awalnya ini gimana sih Mbak mau mulai bisnis ini? Awalnya sih saya dulunya perantauan, 5 tahun merantau di Jakarta. Sebelum Corona 2019 saya resign balik ke Lampung, itu coba-coba buka bakso mie ayam di daerah sini juga. Alhamdulillah laris banget, cuman pas lagi di puncak-puncaknya itu ada Mbak Corona datang gitu. Sempat vakum berapa bulan gitu karena bingung mau cari kerja gimana. Akhirnya saya buka cabai online. Cabai online jadi bibi online itu keliling kita semua Bandar Lampung saya supply. Orang-orang yang takut keluar untuk ke pasar itu saya yang anterin gitu. Tapi down lagi karena cabenya turun harga drastis. Akhirnya saya sharing sama teman-teman, kenapa nggak di kerajinan atau kuliner katanya gitu. Pernah coba di kuliner cuman bukan jiwanya kayaknya. Akhirnya coba-coba di kerajinan ini. Iseng-iseng sebenarnya, belum bisa jahit, belum bisa apapun. Ambil foto di YouTube, posting, banyak yang mau. Akhirnya kita coba bisa, akhirnya bisa lah. Ada bantal sultan, bantal siger, sekarang lagi ke limbah kain perca. Oh gitu. Oh jadi awalnya Mbak ini memulai bisnis ini tapi Mbak belum paham cara membuatnya, nekat aja berarti ya Mbak ya. Cuman bermodalkan foto dari YouTube. Iya, mesin jahit pun belum ada. Mesin jahit pun belum ada, bahan-bahan pun belum ada. Belum ada. Gitu. Mesin jahit pinjam ke tetangga, sampai rusak kita coba-coba, baru alhamdulillah lancar kita bisa kebeli mesin jahit. Itu dari YouTube atau Mbak kain perca? Enggak, bukan kain perca, waktu itu masih bantal sultan seperti ini tapi yang polos. Jadi alhamdulillah itu malah laris banget. Selfie collection di penghujung acara, bantalnya diborong tuh 10 tuh Mak Lampung penglarisnya, jadi raknya langsung kosong nih. Diborong-borong Dari kaum perubahan. Jadi ini Mbak ya, waktu itu Mbak buatnya dari bahan apa itu Mbak, kain biasa atau apa? Kalau ini langsung dari Bludru gitu. Alhamdulillah sih sekarang sudah nasional, sudah ke Aceh, Kalimantan, Sulawesi, karena kita juga jualan di online shop.
Gitu. Iya. Nah Mbak, ini kan Mbak kan bilang kan awalnya kan pas Mbak mulai buat si bantal sultan ini, Mbak kan belum bisa buat ya sebenarnya gitu ya, masih batas coba-coba gitu. Itu waktu Mbak pertama kali buat itu langsung bisa jadi bagus gitu kah, atau sempat ada kesalahan gitu? Lingkarnya itu nggak sama. Jadi kan standarnya itu diameternya 40 cm. Itu bisa 35, 30 gitu. Karena cara jahitnya itu harusnya jaraknya cuma 1 cm, itu bisa lebih gitu. Nggak dikomplain customer Mbak? Kalau aku coba dulu buat, kalau udah sempurna baru aku kasih. Walaupun di awalnya kita rugi di kain nggak masalah. Oh, jadi bisa dibilang Mbak ini bisnisnya ini dimulai dari nekat. Iya, karena tuntutan dapur ya. Iya. Nah setelah sukses nih Mbak dengan bantal sultan itu, selanjutnya Mbak langsung beralihkan ke kain perca atau ke ban dulu gitu Mbak, atau kemana? Kalau di awal sih aku ke kain perca, terus masuk di komunitas di marketplace itu, di komunitas kain perca Indonesia. Jadi di situ ada sharing-sharing apa sih hasil-hasil dari kain perca itu. Aku coba nih beberapa buat akhirnya banyak yang mau. Pengen juga di ban juga sih belum terlalu rame karena kan lumayan. Alhamdulillah masih banyak. Iya. Mbak kepikiran kain perca itu gimana Mbak awalnya? Apa Mbak melihat banyak bener nih kain perca kayak gitu? Iya, hampir 2 karung tumpukan kainnya. Kebanyakan juga ada yang saya jual. Terus saya pikir ngapain saya jual ya kalau saya bisa Selfie buat. collection di penghujung acara, bantalnya diborong tuh 10. Tuh Mak Lampung penglarisnya, jadi raknya langsung kosong nih. Nah, diborong-borong. Seperti apa maksudnya? Bludru, karena kan aku pertama kali bludru. Maksudnya bukan pas udah mulai beralih ke kain perca, itu Mbak pertama kali buat apa tuh? Tas pouch. Buat pouch gitu ya. Pouch seperti ini dari limbahnya pengusaha batik di Lampung. Pertama sih kami kenalnya karena kami masuk finalis apresiasi kreasi Indonesia dari Kemenparekraf Pak Sandiaga Uno. Akhirnya ngobrol-ngobrol, main ke galerinya, ternyata dia ada di sampahnya, di kotak sampah. Kata saya, boleh nggak saya ambil gitu kan? Ternyata dibolehin, dan ini kemungkinan akan berlanjut nih kataku gitu. Kalau mungkin dibayar boleh, enggak katanya gratis. Akhirnya yaudah dari tempat sampahnya tuh saya ambil pertama kali. Itu pertama kali Mbak mulai bisnis kain percanya itu? Iya. Ngambil dari kotak sampahnya si pebatik itu? Iya. Mulai digelutinya di situ. Iya. Nah Mbak, itu kain perca ini yang Mbak buatin ini atas permintaan konsumen atau Mbak buat dulu baru Mbak jual? Buat dulu. Jadi saya buat dulu, pengen seperti misalkan celemek ini. Baru beberapa hari yang lalu saya buat. Iseng-iseng jadi pas tengah malam. Saya posting langsung 20 piece dipesan. Gitu. Belum pesanan-pesanan yang lain, cuman kan kita ada ketentuannya. Kalau kain perca kita nggak bisa request warna, harus random sesuai yang ada. Oke, jadi artinya Mbak ini ada yang ready stock, ada juga yang bisa orang pesen ya? Iya. Misalnya Mbak, aku mau buat ini, mau buat tas, apa buat apa? Bisa. Gitu, bisa ya. Nah Mbak ini bisa membuat ini, inspirasinya dari mana nih Mbak? Bisa jadi bentuknya seperti ini, bisa bentuk celemek? Kalau yang bantal siger ini karena kan basic awal itu aku di bantal, aneka bentuk bantal aku buat. Cuman kalau kita mau masuk dan gabung di dinas-dinas atau di komunitas di Bandar Lampung ini harus ada yang aksen Lampung-Lampungnya. Jadi aku iseng buat ini. Alhamdulillah sih digemari juga sih. Kemarin anaknya Bu Riana juga Ya, kalau yang lain nih Mbak, post segala macam ini
segmentasi ini, Mbak dapat inspirasi dari mana, Mbak? Media sosial kah atau melihat bentuk-bentuk yang di sekitar? Selfie collection di penghujung acara, bantalnya diborong tuh 10. Tuh, Mak Lampung, penglarisnya. Ada prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Iya. Itu mereka postingnya di mana, Mbak? Instagram, Raknya Facebook? langsung kosong nih. Nah, borong-borong. Media sosial lah. Iya. Nah, Mbak, ini Mbak dapat kain percanya ini dari mana ini, Mbak? Kok? Kalau yang batik, ini aku dari Andanan Batik Lampung. Ini dia yang support. Terus kalau yang berwarna-berwarna bunga-bunga ini, aku kan buat juga homemade kitchen, taplak meja makan, tudung galon, tudung saji. Sisa-sisa potongnya itu inilah jadinya gitu. Jadi nggak ada yang kebuang sedikit pun. Nggak ada yang kebuang. Mbak pernah nggak Mbak ngerasain keliling ke penjahit-penjahit, ke bisnis-bisnis batik gitu buat dapetin kain perca ini? Pernah juga. Tapi kebanyakan mereka sudah ada yang nampung gitu kan. Jadi memang benar-benar yang kita kenal gitu. Atau mereka ada yang jual. Kalau kehabisan banget terpaksa belinya di online. Agak lumayan kalau sudah beli. Iya. Itu Mbak itu kalau dapat kain perca dari mereka itu Mbak harus bayar atau mereka kasih gratis? Kalau yang ini gratis. Dari Batik Andanan ini gratis. Terus perca kaos juga gratis. Cuman saya sih di awal bilang dulu ini bakal berkelanjutan nih gitu. Biar sama-sama enak, gimana kalau ada harga. Cuman alhamdulillah mereka kasihnya gratis. Nggak mau dibayar. Daripada di rumahnya jadi sampah katanya gitu kan. Kebanyakan dibakar. Iya. Mbak pernah ngerasain nggak Mbak kesulitan dapat bahan baku kain perca atau kain lah untuk itu? Kalau yang ini susah nih, Iya. karena ini kan di Lampung ini stok lama. Di toko kain itu stok lama dan kemungkinan cuma aku doang yang beli. Jadi setiap toko itu bisa dibilang mereka udah kenal sama aku kalau aku dan mereka kebanyakan sudah habis. Aku minta di restock mereka udah susah gitu. Selfie collection di penghujung acara, bantalnya diborong tuh 10. Tuh, Mak Lampung, penglarisnya. Jadi raknya langsung kosong nih. Nah, diborong-borong. UMKM itu banyak komunitas, berbagai komunitas di Bandar Lampung, di Lampung Selatan, ada yang juga nasional. Jadi kita sharing-sharing aja. Kira-kira bahan sisa potongnya ada yang nampung nggak gitu? Kalau nggak ada, sini aku yang tampung gitu. Iya Mbak. Ini saya penasaran Mbak. Ini nih dibuatnya ini nih dijahit atau ada teknik lainnya ini? Kalau tekniknya kita sih pintar-pintar mainin warna aja sih. Kalau tekniknya ada juga namanya patchwork itu. Jadi lagi nggak kebawa sih, lagi kehabisan. Terus kalau yang ini tabrak-tabrak warna aja lah. Oh gitu. Jadi sebenarnya simpel ya Mbak ya tekniknya ini ya. Paling tinggal cuma bentuk aja ya. Paling cuma ditambahin kayak ini apa kayak ada busa-busa gini ya Mbak ya? Ada busa angin namanya sama kain keras. Iya kreatif banget ya Mbak ini ya. Nah Mbak, tadi ada yang lupa aku tanyain Mbak. Mbak ini kan awalnya kan belum bisa nih Mbak ya untuk membuat bentuk-bentuk gini. Yang ngajarin siapa Mbak? Otodidak. YouTube. Iya. Nggak ada yang ngajarin? Nggak ada. Astaga, kreatif banget ya. Kirain ada Mbak mungkin ngajarin dari siapa, dari temennya gitu. Nggak ada. Jahit-jahit pun cara jahit, sekarang aku lagi mendalami bordir. Bordir aku pengen tahu juga gitu kan. Jadi lihat di YouTube cara bordir gimana. Itu sebenarnya aku orangnya tipenya suka tantangan. Jadi zaman kerja itu kalau
pekerjaan itu udah aku kuasai dan itu berulang-ulang setiap hari kita ulangin, aku bosan. Paling setahun 2 tahun aku akan resign, cari kerjaan yang belum pernah aku kerjain. Kalau di dunia jahit ini banyak banget tantangannya, tekniknya, cara pembuatannya, dan jenis bahannya. Jadi tantangannya nggak bisa menurut Selfie collection di penghujung acara, bantalnya diborong tuh 10. Tuh, Mak Lampung penglarisnya. Jadi raknya langsung kosong nih. Nah, diborong-borong. ban mobil. Ban Ban mobil bekas yang biasa orang buang di jalan, dibakar gitu kan. Kenapa nggak kita manfaatin? Kita poles sedikit, tambah aksesoris sedikit, jadi sesuatu gitu loh. Itu Mbak dapat bannya dari mana, Mbak? Bannya? Kalau aku sekarang lagi edukasi anak-anak muda di sekitar rumah yang biasa cuma gonjreng-gonjreng doang atau main game. Kenapa kamu nggak cari ban di sekitaran gitu kan, nanti saya yang tampung gitu. Atau kalau ibu-ibu aku edukasi untuk sampah karung beras jangan ada yang dibuang. Biasa cuman dibakar mereka kan, itu aku tampung. Satu karung itu aku hargain 1.000 gitu. Oh, oke. Itu karung beras itu Mbak buat jadi apa? Keset. Ada aja idenya. Jadi ibu-ibu itu jangan ada yang nganggur, karena aku ini suka geli gitu ngeliat ibu-ibu yang cuma duduk gitu kan. Paling aku panggilin, daripada ngerumpi aku panggilin, ini loh caranya, tadinya cuman buat bantal ini ikat-ikat jadilah keset gitu. Alhamdulillah sih best seller juga. Gitu. Mereka hanya membantu Mbak di karung aja atau membuat yang lain juga, Mbak? Kebanyakan sih kalau kain perca itu aku arahin untuk pemotongan. Kalau yang lebar-lebar, pisahin lebar-lebar, warna pewarna gitu. Ada yang jahit manual juga. Kalau ini kan ada jahit manual juga nih untuk kancingnya gitu. Oh gitu. Jadi Mbak ini awalnya jalanin bisnis ini sendiri, tapi sekarang sudah dibantu oleh ibu-ibu sekitar. Iya, karena aku kedepannya sih pengen buat desa sekitar itu desa pengolah limbah gitu. Jadi pengen baru cita-cita sih ini, sedikit-sedikit lah kita edukasi, biar mereka tidak terpaku lulus sekolah harus kerja gitu kan. Lulus sekolah merantau, aku nggak mau begitu, karena itu kan dulu aku juga pernah mengalami gitu. Oh jadi Mbak ini awalnya bantal itu dulu, kain perca, habis itu ban ya? Iya. Habis ban baru karung? Karung dulu baru ban. Karung dulu baru ban. Itu Mbak dapat inspirasi tuh, bisa ngide gitu buat ban, buat karung itu dapat inspirasi dari mana itu Mbak? Kok bisa dari ban bisa dibuat dari jadi sofa, karung bisa dibuat jadi keset? Karena kan awalnya bantal. Kenapa harus bantal aja bikin kan? Kenapa nggak sofanya sekalian? Harus benar-benar limbah. Selfie collection di penghujung acara, bantalnya diborong tuh 10. Tuh, Mak Lampung penglarisnya. Jadi raknya langsung kosong nih. Nah, diborong-borong. Terus dijadiin lagi. Iya. Mbak, untuk sekarang nih Mbak, ini pemasaran dari semua kerajinan Mbak ini gimana? Online shop paling banyak sih. Online tuh di mana? Di Instagram? E-commerce. Apa? Shopee? Shopee. Boleh tahu nggak nama Shopee-nya? Boleh. Di selfie_collection. Selfie_collection. Iya. Ya. Harga bersahabat lah ya? Iya. Malah aku kasih harga reseller. Oh gitu. Karena ada juga reseller di luar Lampung, kayak di Padang, di Kalimantan juga kan. Aku kasihnya harga reseller. Oh gitu. Lebih Iya. murah. Terus di e-commerce lain, Tokped apa gitu? Tokped
kurang begitu jalan sih. Tokped ada juga, Bukalapak kemarin ada juga, Instagram ada juga, FB juga ada. Di Tokopedia namanya apa, Mbak? Sama semua. Oh, sama semuanya ya, sama di Shopee. Selfie_collection. Collection. Kalau di Instagram namanya apa? Ada 48-nya di belakangnya. Selfie_collection 48. Selfie_collection 48. Iya. Iya. Jadi, tapi kalau lewat WA bisa nggak? Bisa, ada akun bisnisnya. Oh, gitu. Gitu. Nomornya berapa, Mbak? Nomornya 0813 6974 9976. Ya. Itu kalau kita mau pesen itu harus hamin berapa, Mbak? Kalau khusus perca begini aku hamin 3 ya, PO-nya 3 hari. Minimal 3 hari. Karena takutnya kehabisan barang, kehabisan barang, kita harus cari dulu. Carinya itu yang Mbak PR ya, Mbak. Hari ini kehabisan nih, kurang cepet nih. Ternyata ada juga yang ngambil. Kurang gercep ya, Mbak ya. Mbak ini kan sudah menjalani bisnis ini udah setahun ya, setahun lebih 3 bulan ya. Yang paling Selfie Mbak collection di penghujung acara, bantalnya diborong tuh 10. Tuh, Mak Lampung, penglarisnya. Jadi raknya langsung kosong nih. Nah, diborong-borong. Itu masih yang kayak pemotongan gitu, pemisahan warna gitu-gitu aja sih, belum yang sampai finishing banget, belum. Iya. Kalau pemasaran nggak ada masalah ya? Kalau pemasaran saat ini, kalau untuk Shopee lagi agak menurun karena kenaikan ongkos kirim. Kan ada voucher. Lumayan. Kan ada voucher, jangan takut loh. Bisa gratis loh. Iya. Bisa gratis ongkir ya, Mbak ya. Iya. Terus apalagi nih, Mbak, tantangan? Mungkin Mbak pernah ini nggak, Mbak? Pernah ngerasain nggak di komplain customer? Iya, ada. Kalau misalkan warnanya nggak sama gitu kan, misalkan dia mau warna ini nih gitu, ternyata kita cek di toko habis. Gimana kalau warna ini nggak mau gitu, sampai sekarang ada yang setahunan ini masih tetap kekeh pengen warna yang itu. Terus gimana caranya itu? Ya belum kita bikinin karena warnanya belum ada, khususnya bludru ini kan susah warnanya. Ya, Mbak nggak ada rencana Mbak buat bantal tidur gitu? Ada, semua bantal aku buat. Hah? Kan nggak bentuk ini aja, ada bantal love, bantal cinta, bantal tidur, guling, sofa bayi ya sekarang itu, bean bag juga ada, gitu, apa aja lah. Jadi awalnya memang itu, Iya. tapi sekarang udah merambah ke semua bantal ya? Jadi prinsipku itu kalau customer bilang, Mbak bisa nggak buatin ini? Bisa, bisa-bisain aja dulu. Masalah jadinya, pokoknya harus bisa Iya. gitu ya? Harus bisa pokoknya. Tapi ada nggak sih Mbak customer itu yang komplain, Mbak kok jahitannya ini, kok begini? Alhamdulillah sih enggak ya. Karena kan kalau aku jahit itu harus benar-benar aku teliti, aku lihatin, walaupun nggak sempurna nggak akan aku jual. Walaupun customer nanya, Mbak udah jadi belum? Udah, tapi masih ada kekurangan gitu. Pasti aku jelasin. Aku nggak mau dia kapok gitu. Iya. Nah Mbak, ini kan bisa dibilang kan Mbak kan mulai bisnis itu November 2020. Selfie collection di penghujung acara, bantalnya diborong tuh 10. Tuh, Mak Lampung, penglarisnya. Jadi raknya langsung kosong nih. Nah, borong-borong. Ada beberapa bisnis itu yang down, Tikar ya. yang jatuh gitu. Kok Mbak malah berani gitu? Sebenarnya sih tuntutan hidup. Mau nggak mau, awalnya itu aku mau buka kuliner lagi gitu kan. Dapat bantuan dari pemerintah yang kartu prakerja itu kan. Aku mau
uang ini dari sekian jadi 2 kali lipat gitu kan. Gimana sih supaya terus berlipat-lipat gitu kan. Akhirnya pertama aku beli bahan-bahan kuliner, ternyata kurang pas lah gitu kan. Terus coba-coba tuh kata teman-teman, buat kerajinan aja Mbak katanya gitu. Di YouTube tuh tiap malam lihat gitu. Pokoknya jatahnya kuota itu pun harus dimanfaatkan sedemikian rupa gitu. Akhirnya jadilah ini iseng-iseng aja, posting aja gitu. Nekat lah Mbak Iya. ya. Mbak nggak ada ketakutan kan Mbak, ini kan lagi pandemi gitu, nanti bisnis aku jalan atau enggak, mandek enggak gitu? Kalau aku prinsipnya itu, yang satu jatuh kita harus coba lagi nanti yang lainnya gitu kan. Dari awal aku jual bakso mie ayam, gulung tikar, jadi bisnis cabai online, gulung tikar gitu kan. Coba lagi yang lain gitu. Kalaupun ini nanti amit-amit gulung tikar, ya harus coba lagi yang lain. Jangan ada yang menyerah gitu. Iya, jangan ada yang nyerah. Nah, oke nih Mbak, nih terakhir nih Mbak, gimana sih tips dari Mbak untuk perempuan ini yang ingin memulai bisnis ya Mbak ya? Tidak harus bisnis sama seperti Mbak ya, bisnis apapun itu. Soalnya kan ada sih perempuan itu yang mereka itu udah khawatir di awal duluan gitu ya, kalau mereka mulai bisnis ya. Nanti kalau mereka sudah menikah nanti gimana dengan rumah? Alhamdulillah. Aku mau resign kerja, Gampang sekali itu sebulan dulu aku berpikir apa sih yang harus dipersiapkan selain uang gitu kan. Ternyata pertama itu mental. Jadi mental kita dulu yang harus dipersiapkan, dikuatkan, karena namanya orang bisnis itu nggak mesti naik terus gitu kan, pasti ada saatnya turun gitu, ada saatnya naik. Nah itu dia yang harus kita pertahankan mental, terus jangan bosan-bosan untuk explore diri, apa sih kita ini bisanya apa gitu. Jangan juga malu-malu untuk bertanya gitu. Sama aku suka deketin orang yang udah sukses. PDKT ya? Iya. Aku tanya gimana sih prosesnya, bukan tanya kok bisa udah sukses gitu, enggak. Aku tanya prosesnya seperti apa gitu. Terus aku juga kadang bertanya gimana sih abang bisa jadi binaan ini, jadi binaan itu gitu kan. Apa sih syarat-syaratnya, saya harus gimana, apa produk saya harus gimana. Jadi kita harus terima setiap masukan gitu. Iya, oh ya kan memang ada sih Mbak orang itu yang begitu bisnis. Selfie collection di penghujung acara, bantalnya diborong tuh 10. Tuh Mak Lampung penglarisnya, jadi raknya langsung kosong nih. Nah, borong-borong. Karena saya pun bukan dari uang, Dari mental dulu. mental dan screenshot gambar orang. Iya, gitu. Jangan khawatir soal uang, jangan khawatir soal modal, karena ternyata Mbak Selfie pun dari modal minim pun bisa Iya. loh. Iya kan? Betul sekali. Iya. Oh ya Mbak, tadi lupa aku tanya, ini bisa beli langsung nggak sih Mbak? Mungkin orang bisa datang kemana gitu? Ada galerinya nggak? Galeri sekarang sih baru beberapa aja sih. Kalau lebih ke PO kalau aku, karena masih mau bawa tim, mesin jahitnya masih terbatas gitu. Di mana galerinya? Di Desa Mandah, deket jembatan Tegineneng. Ada rumah panggung di situ, depannya ada galeriku. Nama galerinya apa? Selfie Collection. Selfie Collection, iya. Jadi orang kalau mau datang ke sana lihat bisa? Boleh. Iya. Oke Mbak Selfie, terima kasih banyak ya Mbak Selfie Makasih, atas Mbak waktunya. Dini. Iya. Masih mau kemana lagi abis ini? Lagi nyari-nyari perca. Oke, jadi percaya lagi. Ya, terima kasih Mbak Selfie ya. Jangan Terima bosen kasih, ya. 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 Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Mbak Selfie. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM berikutnya. Selamat sore.